Kita di Dapodik itu ada 4 entitas besar, Mas Surya. Okay. Yang pertama data terkait dengan Hai Sobat Belajar, berjumpa lagi dengan saya Surya Soekarno, host podcast Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Namun sebelumnya, saya ingin menginformasikan bahwa terselenggaranya podcast ini telah mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, saya izin untuk melepas masker terlebih dahulu. Sobat Belajar, kembali lagi di setiap episodenya, kita akan berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh di bidang pendidikan. Khususnya kali ini tokoh yang berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Telah hadir bersama dengan kita penyelia data dan informasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen, Mas Nafis Hoirul Huda. Sobat Belajar, kita bisa mengakses sistem pendataan pokok pendidikan atau Dapodik di laman www.dapo.kemdikbud.go.id. Di sana kita bisa mengakses segala informasi mengenai entitas sekolah yang terdiri dari peserta didik, kemudian guru, sekolah dan entitas lainnya di lingkungan satuan pendidikan. Untuk itu, mari kita dengar bersama-sama Sobat Belajar, apa sih yang melatar belakangi lahirnya sistem Dapodik ini? Seperti apa Mas Nafis? Ya, jadi kalau kita bicara soal latar belakang ya, ini panjang banget. Ya. Jadi dulu gitu ya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini punya banyak sekali aplikasi atau sistem pendataan yang mendata sasarannya itu ke sekolah. Okay. Ya. Dan mungkin yang ditanyakan ke sekolah ini sudah pernah ditanyakan di aplikasi pendataan yang lain. Ya. Akhirnya biar lebih efektif ya ke sekolahnya, jadi kita buat satu data gitu ya, data pokok yang mana itu bisa jadi acuan untuk semua program yang ada di kementerian. Jadi efeknya apa? Sekolah nggak perlu ditanya hal yang sama berulang kali. Kemudian sekolah bisa fokus nih ke substansi pendidikannya dia gitu ya, fokus pada pengajaran gitu ya, kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi untuk kaitannya dengan pendataan cukup ditanya sekali aja. Okay. Nah nanti di direktorat atau kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan data tersebut tinggal melakukan interkoneksi gitu ya. Jadi tinggal memanfaatkan data yang udah ada. Oke, sejauh mana sih manfaatnya sistem Dapodik ini, Mas? Ya, kalau manfaatnya ya kita bisa sebutin ya, kita udah manfaatin nih data Dapodik ini untuk berbagai macam program yang ada di kementerian. Contohnya ada BOS, okay, PIP, kemudian yang ini tunjangan guru, ya tunjangan guru, kemudian ada bantuan kuota juga. Nah ini sumber datanya ambil dari Dapodik. Jadi kalau datanya tidak sesuai ya otomatis ya nanti yang akan diterima juga pasti akan tidak sesuai. Oke. Nah kemudian kalau dari entitas data sendiri Mas Nafis, di dalamnya itu ada data apa saja sih di dalam sistem pendataan Dapodik itu? Ya, kita lihat dari namanya ya, dari namanya data pokok pendidikan. Nah data pokok pendidikan itu datanya apa aja? Nah kita di Dapodik itu ada 4 entitas besar Mas Surya. Okay. Yang pertama data terkait dengan satuan pendidikan. Satuan pendidikan ini bisa dibilang kayak sekolah lah ya, sekolah, PAUD, lembaga PAUD gitu ya, PKBM. Nah ini data-datanya apa aja? Ada data identitas sekolahnya, kemudian lokasinya di mana, kemudian informasi terkait dengan sarana prasarananya, ya, bangunannya dan lain-lain. Nah kemudian entitas kedua ada data terkait dengan peserta didik, ya peserta didik atau siswa. Jadi di Dapodik ini kita mendata dari semua identitasnya, ada by name by address gitu ya dari siswa tersebut. Kemudian dia pernah punya prestasi apa, yaitu jadi dicatatkan di Dapodik. Kemudian dia tercatat di rombel yang mana gitu ya, gurunya siapa yang ngajar, itu juga ada di Dapodik. Kemudian
data selanjutnya, entitas selanjutnya ada data terkait dengan PTK, ya, pendidik dan tenaga kependidikan. Sama, isinya terkait dengan identitas, kemudian ada riwayat-riwayat pendidikannya gitu ya, dia S1-nya di mana, kemudian dia sudah punya sertifikat pengajar atau belum, itu semuanya di Dapodik. Nah, entitas yang terakhir yang tidak kalah penting, ini adalah data-data terkait dengan substansi pendidikan. Nah, substansi pendidikan kalau gambarannya tadi ada data sekolah, data guru, data siswa ya. Nah, ini ketemunya di data substansi pendidikan ini. Contohnya apa? Contohnya rombongan belajar. Ada di sekolah mana, ada di ruang kelas yang mana, itu ada semua di situ. Jadi ada 4 tadi ya, ada sekolah, peserta didik, kemudian PTK, dan substansi pendidikan. Oke, dari 4 entitas itu Mas, 4 entitas itu seperti apa sih proses pendataan yang dilakukan di aplikasi Dapodik itu sendiri? Oke, kalau saat ini kita melakukan pendataan itu sumber datanya adalah ke satuan pendidikan atau sekolah. Ya, sebenarnya idealnya ya, kalau idealnya data itu berasal langsung dari sumber datanya nih. Contoh kalau saya sebagai guru, saya ngisi data Dapodik sendiri harusnya. Tapi kondisi di Indonesia ini kan cukup beragam ya Mas ya. Ada yang sudah tersentuh internet gitu ya, ada yang belum. Nah ini makanya untuk mencari jalan tengahnya kita ambil ujung tombaknya itu di sekolah aja gitu. Jadi dari sekolah mengisi datanya melalui aplikasi Dapodik. Dari aplikasi Dapodik teman-teman di sekolah ini bisa melakukan sinkronisasi. Ya jadi dia bisa melakukan pengisiannya di sekolah dulu nih, lokal gitu ya. Kemudian dikirimkan datanya melalui mekanisme sinkronisasi ke server yang di pusat. Jadi dia bisa 2 arah. Jadi kalau ada pembaruan di sekolah, itu nanti akan langsung ke pusat. Kalau di sekolah di pusat ada pembaruan, di sekolah pun akan terbarukan. Saat ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru 2021-2022. Sistem Dapodik seperti apa kemudian yang diluncurkan atau kemarin di launching yang kemudian berbeda dengan sistem data di tahun-tahun sebelumnya Mas Nafis? Ya. Jadi ya tadi Mas Surya sampaikan bahwa kita habis launching ya Mas ya, setelah habis launching. Jadi Dapodik ini bisa dibilang kita merespon gitu ya kebutuhan dari direktorat gitu ya atau pemangku kepentingan kita. Jadi apa saja yang perlu kita data gitu ya. Nah, untuk improvement sebenarnya sudah cukup banyak nih improvement yang ada di Dapodik versi yang sekarang. Jadi kalau ditanya sekarang versi berapa? Versi 2022. Oke. Ya, kenapa 2022? Padahal ini masih 2021 ya. Yes. Ya, karena memang kalau untuk penamaan versi Dapodik ini kita N+1. Jadi tahun sekarang plus 1. Jadi itu berlaku dari tahun ajaran baru di bulan Juli ini sampai nanti di tahun ajaran sampai semester depan bulan Juni. Jadi selama 1 tahun ajaran itu pakai versi 2022. Nah, untuk pembaruannya kita kemarin tambahkan validasi Mas. Jadi untuk meningkatkan kualitas data kita kemarin tambahkan validasi, macam-macam ada validasinya. Validasi terkait dengan usia gitu ya. Kemudian validasi terkait dengan sarpras gitu ya, itu kita tambahkan. Jadi kalau ditanya overall sih sebenarnya pembaruan peningkatan validasi yang kita tambahkan di aplikasi versi yang terbaru ini. Data itu jadi hal yang vital banget nih di sisi perencanaan, nanti di pemanfaatannya juga gitu ya. Nah, hal yang langsung bisa kerasa ya. Kalau yang langsung kerasa ke satuan pendidikan dengan dia mengisi data yang benar, sebenarnya satu Mas, kalau dia ngisi datanya udah sesuai gitu ya, pasti bosnya nanti gak akan kurang. Ya, perhitungannya sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sana. Kemudian kita juga ada beberapa program ya seperti bantuan TIK, kemudian ada DAK fisik kemarin. Jadi ini juga menggunakan data Dapodik. Jadi kalau datanya memang menunjukkan bahwa dia butuh bantuan, ya itu akan secara otomatis gitu ya nanti di penilaian itu akan jadi prioritas juga gitu ya. Jadi
kita pengen data Dapodik ini sesuai dengan kondisi realnya di kementerian. Kita waktu mau bikin perencanaan, ada bantuan apa gitu ya, itu bisa langsung ke sumber langsung ke sasarannya. Nah kemudian secara teknis bagaimana cara mengubah rekening BOS? Rekening BOS, karena kita ketahui bahwa di Dapodik itu sebenarnya tidak bisa dirubah. Iya. Jadi ini kemarin mulai tahun lalu ya sebenarnya. Mulai tahun lalu rekening di Dapodik ini nggak bisa langsung diedit. Ya, karena kalau Mas Surya, ini saya ceritain ke Mas Surya, jadi tahun lalu gitu ya, dengan sekolah bisa langsung ngedit ya. Setelah dicairkan dana bosnya, tiba-tiba rekeningnya berubah nih Mas. Oke. Ya, kalau rekeningnya berubah nanti otomatis di tahap selanjutnya datanya bisa aja nggak nyampe dananya gitu ya, karena rekeningnya berubah, otomatis retur. Nah kalau retur dia nanti akan panjang lagi di prosesnya. Jadi di tahun ini gitu ya, kita ingin memastikan bahwa data rekening ini tidak cepat berubah gitu ya. Makanya kita pindahkan nih untuk jalur inputnya gitu ya. Kita pindahkan ke bos.kemdikbud.go.id. Okay. Nah nanti dari situ setelah sekolah melakukan pembaruan data, itu nanti dari dinas, kemudian dari bank penyalur gitu ya, itu nanti akan melakukan verifikasi apakah data yang dikirimkan itu sudah sesuai. Nah dengan kita memastikan datanya sudah sesuai, harapannya nanti waktu penyaluran dananya ini bisa langsung nyampe gitu ya, nggak mampir-mampir dulu, nggak kena retur gitu ya, nggak balik lagi ke KPPN dan seterusnya. Oke. Kemudian untuk sobat belajar nih Mas Nafis yang mungkin tahun ini baru ditunjuk sebagai petugas pendataan atau biasa disebut dengan operator sekolah. Nah kemudian bagaimana mereka harus memulai belajar mengenai sistem pendataan ini, dan apa kemudian tipsnya bagi mereka yang kemudian baru ditunjuk Mas Nafis? Oke. Mungkin yang pertama harus dilakukan adalah segera ke dinas ya, atau melaporkan ke dinas pendidikan setempat ya. Kalau SD SMP berarti ke kabupaten kota. Kalau provinsi bisa ke dinas provinsinya atau ke cabang dinasnya. Ya. Nah kenapa ke dinas dulu? Karena untuk masuk ke ekosistem pendataan Dapodik ini kan butuh akun. Nah kita kalau dikelola di pusat kan akan banyak banget tuh Mas. Kebayang ya kalau sekolah kita kan ada 400.000 nih plus PAUD. Ya SD SMP plus PAUD ya. Nah ini kalau dikelola semua di pusat itu akan sangat banyak gitu ya. Makanya kita pindahkan pengelolaannya ke dinas gitu ya. Kenapa ke dinas? Karena bisa lebih dekat gitu ya ke satuan pendidikan, dan dia bisa memastikan bahwa memang orangnya ada gitu ya. Nah setelah ke dinas untuk mendapatkan akun, selain akun itu juga ada kode registrasi sebenarnya. Jadi untuk kunci masuk itu ada akun dan kode registrasi sebagai pintu masuk untuk masuk ke Dapodik. Nah setelah berhasil masuk ke Dapodiknya, sebenarnya di web Dapo kita itu ada di bagian unduhan ya. Di bagian unduhan itu ada dokumentasinya, ada panduan singkatnya. Bisa diakses ke sana. Jadi cara nginstalnya seperti apa, cara registrasi seperti apa, kemudian untuk melakukan download preview itu seperti apa caranya, itu ada di sana semua. Nah biasanya di dinas gitu ya, di dinas itu juga kalau kemarin kami juga sering dapat undangan gitu ya untuk mengisi sebenarnya. Jadi biasanya di dinas ada kegiatan juga tuh untuk penguatan operator Dapodik biasanya. Jadi kalau saran saya mungkin kalau ada undangan-undangan tersebut bisa datang ya, yang dikelola dinas. Nah kemudian bisa buka juga di web Dapo gitu ya, untuk dapat panduan dan dapat berita terkini. Kemudian kita juga ada Instagram sebenarnya Mas. Jadi Instagramnya Dapodik, ada Dapodik Official. Di situ info-info terkait dengan Dapodik juga bisa dilihat di situ. Jadi kalau di web Dapo ini lebih ke yang serius gitu ya. Official ya. Tapi kalau yang di Instagram ini kita ada Minda namanya. Minda itu admin Dapodik. Ya itu bisa tanya-tanya sama Minda juga sebenarnya. Dan di situ penting nih Mas, untuk sobat belajar tahu. Karena mungkin banyak yang mengakses Instagram daripada melihat website
Mungkin Iya. boleh diinformasikan Mas alamat Instagramnya apa untuk sobat belajar di rumah. Nanti sobat belajar bisa search ya, ada Instagramnya di Dapodik Official, Dapodik_official kalau nggak salah. Nah itu nanti bisa dicek di sana. Kita tiap hari pasti ada info sih. Terima kasih kepada Mas Nafis Khairul Huda yang telah hadir di podcast Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen pada episode kali ini. Sama-sama Mas Surya. Itu dia sobat belajar, episode podcast kali ini kita sudah banyak membahas mengenai data pokok pendidikan. Jangan lupa, jika sobat belajar ingin menyaksikan episode-episode selanjutnya, khususnya seputar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, jangan lupa tonton terus podcast Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen. Sobat belajar, salam berani belajar berubah dan salam merdeka belajar. Wujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dan sampai jumpa.